三叶藏魂花和绝地枯木子，相生相克，药中有毒性，全都是他想要的药材。你们找好掩护，别让野猪冲撞了。破了。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kita akan melanjutkan tonggak dari Martial Peak atau yang biasa kalian kenal sebagai tukang sapu overpower. Sebelumnya, Mimin minta maaf atas keterlambatannya, dikarenakan untuk tonggak ini haruslah tayang di YouTube Mimin ya sekitar jam 10-an sampai jam 11-an, tetapi Mimin sedikit terlambat, jadi mohon maaf ya guys. Dan untuk episode kali ini kita akanlah melihat kalau Yang Kai mendapati beberapa kemampuan terbaru serta ada harta spiritual yang akanlah dia temukan. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dia berada di rumah untuklah beristirahat, dia juga kembali untuklah melanjutkan latihannya. Untuk batu kuno yang sebelumnya dia aktifkan, kini memiliki beberapa halaman. Dan kini dia tertuju dengan halaman ketiga, dia inginlah tahu apa yang ada di dalamnya. Ketika dilihat itu adalah sebuah tungku kecil ataupun asbak, membuat dia menjadi begitu penasaran. Dan ketika dia pegang, dia barulah mengetahui kalau dia ternyata telah berhasil menembus lapisan keempat pengerasan tubuh untuklah pagi hari ini. Dan terlihatlah kalau di halaman ketiga ini langsunglah mengeluarkan sebuah tulisan kalau tungku kecil ini bisa dijadikan sebagai kuali untuklah peramuan obat-obatan. Wadah. Tanpa pikir panjang, Yang Kai langsunglah mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Jika dia inginlah meningkatkan kultivasinya, maka dia haruslah mencari beberapa ramuan dan dibakar layaknya seperti dupa. Tetapi dia masihlah belum begitu mengerti herbal apa yang haruslah dia gunakan. Sebab dia tidak mempunyai resep apapun. Ia takutnya rumput liar tiba-tiba dia bakar malah menjadi masalah besar ya. Dan halaman ketiga langsunglah memberitahu kalau dia bisalah mengambil fragmen jiwa 3 daun bunga dan rumput layu di tanah tandus. Benar saja ya, tanaman liar bisa dijadikan sebagai ramuan guys. Lantas ya, untuk Yang Kai sedikit kebingungan dan tidak begitu percaya karena untuk bahan ini sangatlah gampang untuk dicari. Dan dia juga belumlah pernah mendengar ada beberapa master alkemis yang pernah menyebutkan bahan tersebut. Dia bertanya-tanya apakah kedua tanaman herbal ini benar-benar dapatlah membantu dirinya dalam berkultivasi. Alhasil, dia memutuskan untuk lebih percaya kepada halaman ketiga ini daripada master alkemis yang berada di akademi mereka. Karena tidak ada harapan untuklah percaya kepada mereka. Lebih baik ya percaya kepada ini sebab dia juga sebelumnya hampir saja ditendang dari gunung jika dia tidaklah menjadi lebih kuat dalam 3 bulan mendatang. Namun sebelum dia mencari bahan ramuan tersebut, dia akanlah menunggu sampai esok hari untuklah bertanya kepada Pak Tua Meng di aula kontribusi. Keesokan harinya, Yang Kai langsunglah mendatangi aula kontribusi dan meminta saran kepada Tetua Meng tentang bunga pecahan jiwa 3 daun dan rumput layu tanah tandus. Mendengar itu, Tetua Meng langsunglah mengeluarkan buku berwarna hijau dan memberikannya secara cuma-cuma. Padahal ini adalah aura kontribusi, seharusnya mereka mendapati buku ataupun mendapati barang, itu haruslah menilai dengan poin kontribusi ya guys. Tetapi untuk Yang Kai sendiri, dia diberikan hak istimewa oleh Tetua Meng. Karena sebelumnya Tetua Meng begitu sangatlah penasaran dan juga memiliki tugas untuklah melindungi dirinya guys. Ia intinya latar belakang dari keluarganya Yang Kai itu perlulah diwaspadai. Ketika dia membacanya, dirinya tampaklah begitu terkejut karena di dalam buku tersebut 2 ramuan yang dia inginkan menjelaskan kalau itu adalah bahan beracun. Tetua Meng hanyalah menjawabnya, semua tanaman herbal memiliki sifat racunnya masing-masing
dan itu tergantung kepada mereka yang mengolahnya. Jadi sangatlah normal jika tanaman herbal memiliki sebuah sifat racun. Dan pertanyaan tetua Meng kepada dia, mengapa dia membutuhkan kedua herbal tersebut? Dan kebetulan juga kalau aula kontribusi memanglah memilikinya. Mungkin saja dia bisalah menukarkan poinnya untuk kedua bahan tersebut. Sayangnya untuk menukar satu tanaman herbal membutuhkan 5 poin kontribusi. Lantas, Yang Kai sebagai murid paling termiskin, menurutnya ini adalah sebuah perampokan. Tetapi tetua Meng akan memberikan asalkan dia haruslah melakukan apapun yang dia inginkan. Mendengar itu ya, Yang Kai mencoba untuklah menerimanya, serta berpikir mengapa untuk orang tua satu ini tiba-tiba bersikap begitu murah hati. 这里肯定有什么问题。 Dan dia mendapati tugas kalau dirinya ini bisa untuk memasuki gunung api hitam yang dimana 2 ramuan ini yang dia inginkan dapatlah ditemukan di gunung angin hitam tersebut. Walah, kirain bakal ada tugas tertentu ya, ternyata cuma disuruh ngambil doang. Namun bukan hanya itu saja tugasnya, melainkan ada beberapa tanaman herbal yang haruslah dia ambil. Dan untuk list tanaman herbalnya dia telah menulisnya, serta dia memperingati untuklah mengambil secukupnya saja. Dan Yang Kai menjadi begitu sangatlah bersemangat karena bukan hanya tanaman herbal yang dia inginkan, mungkin saja di sana juga ada beberapa harta yang bisalah dia temukan. Waduh, ditambah juga untuk tetua Meng akanlah mengurus semua tugasnya, yang dimanakan dia sebelumnya ini menjadi tukang sapu di pavilion, ya otomatis untuk pergi ke gunung angin hitam ini membutuhkan waktu yang begitu sangatlah panjang, sekitar 3 hari. Jadi untuk tugas tukang sapunya akanlah dialihkan kepada tetua Meng, yang dimana dia mendapati izin untuklah berlibur. Waduh, benar-benar begitu baik hati ya guys. Sesingkatnya, Yang Kai yang telah tiba di gunung angin hitam, dia tampaklah begitu terkejut. Ternyata gunung ini benar-benar begitu sangatlah besar serta luas. Maka tidak heran membutuhkan waktu 3 hari untuklah menemukan apa yang dia butuhkan. Justru dia menganggap sepertinya ini akan memakan waktu lebih dari 3 hari jika dia bermalas-malasan. Dan siapa sangka baru saja beberapa meter dia menemukan banyak sekali tanaman herbal yang saat ini dia butuhkan. Jadi tugasnya juga akan selesai dengan begitu cepat. Sayangnya permintaan dari tetua Meng itu ada maksud tertentu ya. Awalnya dia meminta untuklah mengambil secukupnya, tetapi dia memberikan sebuah keranjang yang begitu besar. Jadi ya menurut Yang Kai, kalau tetua Meng meminta untuklah mengambil sebanyak-banyaknya. Namun ada satu hal yang sangatlah sulit untuk dicari olehnya, yaitu kedua tanaman herbal yang dia butuhkan. Sebab 2 tanaman tersebut dikatakan sangatlah beracun, jadi kedua tanaman ini tumbuh di tempat yang begitu sangatlah terpencil. Akan tetapi ketika dia sedang melanjutkan perjalanannya, dia pun diserang oleh babi hutan. Beruntung saja dia diselamatkan oleh penduduk asli dari Gunung Angin Hitam. Di sini dia dinasehati mengapa memasuki Gunung Angin Hitam tanpa adanya perlengkapan sama sekali. Karena untuk babi hutan ini begitu sangatlah tangguh. Sesuai perkataan dari bapak tersebut, babi hutan ini tiba-tiba bangkit kembali, walaupun tubuhnya serta matanya telah tertancap anak panah, dan dia pun langsunglah menerjang, yang membuat Yang Kai juga haruslah terlibat dalam pertarungan tersebut, dan dia juga berhasil menyelamatkan bocah tersebut, yang membuat babi hutan ini langsunglah menabrak pohon hingga tumbang. Gile, tangguh bener. Dan untuk si bapak satu ini meminta kepada mereka berdua, carilah tempat berlindung dan jangan biarkan babi hutan ini menyerang ke arah mereka berdua. Akan tetapi ketika mereka berlari, babi hutan ini malah mengejar Yang Kai dan juga bocah tersebut. Sedangkan ya untuk si bapaknya mencoba untuk terus memanah dan memanah walaupun mengenai tubuhnya, tetapi ya babi hutan ini benar-benar begitu sangatlah tangguh guys. Dan untuk Yang Kai barulah menyadari kalau dia ini adalah seorang kultivator yang berada di penempaan tubuh, seharusnya dia bisa untuklah menghadapinya. Sehingga dia langsunglah melompat
dan berhasil untuklah menunggangi babi hutan. Dan mereka berdua menjadi Hawk Rider. Dan siapa sangka hanya dengan satu tendangan saja babi hutan ini langsunglah tumbang. Kenapa nggak dari awal aja ya? Setelahnya, mereka berdua berterima kasih kepada Yang Kai karena sebelumnya untuk babi hutan ini telah terperangkap oleh jebakannya, tetapi mereka berdua tidaklah menduga kalau babi hutan ini benar-benar begitu sangatlah tangguh dan bisa lolos dari jebakan mereka dan malah menimbulkan masalah dengan menyerang dirinya. Lalu Yang Kai pun langsunglah to the point kepada mereka dengan menanyakan apakah mereka berdua mengetahui 2 tanaman herbal yang dia inginkan. Mimin lupa namanya guys. Beruntung saja untuk mereka berdua mengetahuinya. Terutama untuk rumput layu yang paling sulit untuklah dicari, itu berada di lereng 3 mil di arah timur. Tetapi sayangnya tempat tersebut bisa dikatakan sebagai zona mati berbahaya. Sesuai dengan namanya, rumput layu tanah tandus, dan tempat tersebut juga benar-benar begitu tandus. Tidak ada sekali tanaman yang tumbuh di sana. Tetapi Yang Kai tetaplah percaya kalau tempat tersebut adalah tempat yang dia cari. Sayangnya, hari sudah mulai gelap. Dia disarankan untuklah cepat-cepat pergi ke sana, karena jika sudah hari mulai gelap, maka bahaya akanlah datang. Dan mereka berdualah yang akan mengantarkannya secara langsung. Sesingkatnya, sesudah sampai di sana, benar saja rumput layu tanah tandus berhasillah untuk didapatkan. Dengan begini, dia telah berhasil untuklah menyelesaikan misi pertamanya. Lalu, untuk si bapak satu ini pun mempertanyakan dari mana dia berasal. Yang Kai mengaku kalau dia ini berasal dari Pavilion Lingxiao dan dia adalah seorang kultivator. Tetapi untuk si bapak sama sekali tidaklah percaya. Karena dilihat dari tubuhnya saja, dia sudah kurus kerontang seperti bukan seorang kultivator. Lalu Yang Kai hanya bisa garuk-garuk kepala sembari tersenyum. Lalu dia mempertanyakan masih ada satu bahan yang haruslah dia cari. Tetapi untuk misinya telah selesai. Yang dia cari ini adalah 2 tanaman herbal yang dia butuhkan. Sayangnya hari sudahlah gelap. Bapak-bapak ini menyarankan untuklah melanjutkan esok hari. Dan mereka berdua menyarankan untuklah tinggal bersamanya sementara waktu. Mendengar itu, Yang Kai menerimanya serta berterima kasih. Keesokan paginya, Yang Kai kembali melanjutkan pelatihannya dan dia telah berhasil untuklah menembus lapisan kelima dari tempering tubuh. Gila, dari lapisan pertama menjadi lapisan kelima ya, cepet banget. Akan tetapi setelah dia latihan, terdengar suara teriakan minta tolong dari bapak satu anak ini. Mendengar itu, Yang Kai bergegas untuklah pergi ke arah sumber suara tersebut. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu. Ya, jadwalnya untuk saat ini Kamis dan Minggu. Belum ada perubahan dari tensionnya. Ya, rumor-rumornya Tonghua ini akanlah diubah jadwalnya guys. Karena untuk hari Minggu ada Tonghua baru yang akanlah tayang. Yang tak lain adalah Lindong atau Wutong Qiankun. Hahai. Iya, itu hanya sebuah rumor saja sih. Tetapi untuk pengarsipan untuk Wutong Qiankun yang terbarunya sudahlah ditandatangan oleh Tencent itu sendiri. Dan rumor-rumornya sih bulan Desember akanlah tayang di sekitar di tanggal 20 sampai tanggal 30. Tetapi itu masihlah rumor, jadi janganlah berharap besar ya. Mimin hanya memberikan informasi tersebut agarlah kalian tidak lupa dengan Lindong. Hai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, jangan lupa untuklah berbahagia. To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 三叶藏红花和绝地枯木子，相生相克，药中有毒性，全都是他想要的药子。你们找好掩护，别让野猪冲撞了。破了。